Baik, bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Materi kita pada hari ini yaitu tentang instrumen pemerintah. Setiap organ pemerintah itu dalam bekerja menjalankan tugas dan fungsinya tentu saja memerlukan suatu instrumen. Instrumen ini kata lainnya adalah alat. Sama dengan kalau orang petani itu alatnya bekerja adalah cangkul, misalnya sabit, atau kalau tukang bengkel itu alatnya adalah misalnya kunci Inggris, ya, tang, obeng, ya, las, ya, dan sebagainya. Atau contoh lain, dokter itu alatnya dalam bekerja adalah jarum suntik, ya, alat-alat medis dan sebagainya. Nah, ini konsepnya sama seperti itu, bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, tentu memerlukan instrumen atau memerlukan alat ya agar apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai itu dapat terwujud melalui alat-alat atau instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah. Nah, maka dari itu dapat kita lihat bahwa pengertian instrumen pemerintah adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Ini dikutip dari Ridwan HR. Ya. Jadi instrumen itu alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah. Ya. Pemerintah itu kan banyak pembagian tugas-tugasnya. Atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Maka pemerintah memerlukan suatu alat atau instrumen untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Nah, apa yang menjadi instrumen pemerintah? Ya, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, kalau petani itu cangkul, misalnya dokter itu jarum suntik, ya, atau bengkel itu menggunakan kunci, tang, dan sebagainya. Nah, maka pemerintah mempunyai instrumen, ya, atau mempunyai alat. Ada dua, ya, yaitu peraturan, regeling, dan satu lagi nanti adalah keputusan atau basic. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan peraturan ini dan apa yang dimaksud dengan basic. Salah satu instrumen pemerintah adalah peraturan atau regeling. Adapun yang dimaksud dengan peraturan adalah hukum yang bersifat abstrak atau norma umum yang sifatnya mengikat umum atau berlaku umum. Dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Ini menurut SF Marbun, ya. Nah, maka ini kan konteksnya, kita kan tahu pemerintah itu kan adalah organisasi, ya, kekuasaan, bertugas membuat aturan-aturan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan negara dan mengimplementasikan aturan-aturan itu di masyarakat. Nah, maka alat atau instrumen atau sarana pemerintah dalam mencapai visi misinya, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, maka dia membuat suatu aturan, ya, dalam bentuk peraturan. Nah, kata kuncinya, ya, kalau instrumen berbentuk peraturan, dia bersifat abstrak atau umum. Ya, artinya itu norma yang diatur dalam peraturan itu adalah norma yang berlaku umum terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang ya kelas-kelas sosial, ya.
berlaku umum, ya, abstrak, ya, abstrak itu dalam arti dia berupa norma saja, ya, aturan saja yang narasinya umum, tidak ditujukan untuk apa namanya, kasus-kasus konkret. Nah, begitu. Maka nanti dari norma umum tadi, ketika berhadapan dengan kasus konkret, barulah dia akan menjadi konkret atau nyata. Nah, sebelum itu abstrak dulu, umum dulu sifatnya. Seperti contoh misalnya ya, begini. Dalam KUH pidana, pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Nah, itu kan norma atau peraturan yang sifat abstrak atau umum, tidak disebutkan siapa orangnya, kasusnya khusus pencurian apa, ya, tapi berlaku umum saja, ya, untuk semua orang, dan juga ada hak milik orang lain yang diambil apapun bentuknya. Nah, ya, nah maka karena sifatnya yang abstrak dan umum tadi, maka dia mengikat umum, ya, dalam arti mengikat semua orang atau banyak orang dan berlaku umum, ya, karena hukum itu kan berlaku ya, menurut wilayahnya, waktunya, ya, dan masanya. Nah, wilayahnya kalau itu peraturan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, misal dalam bentuk undang-undang, ya. Nah, berarti dia mengikat umum seluruh masyarakat yang tinggal di negara Indonesia itu, ya. Maka saya contohkan di sini, contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Nah, itulah contoh peraturan semua. Ya, yang namanya peraturan yang pasti, ya, ciri-cirinya dia bersifat abstrak atau umum dan mengikat umum. Dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum pula. Ya, jadi peraturan itu umum. Tidak menyebutkan suatu kasus-kasus konkret, orang-orang tertentu, tidak. Ya, namun dia berlaku general, narasinya umum, ya, untuk siapa saja, ya, objeknya atau kasus, ya, yang diatur di sana itu umum juga, ya. Nah, maka ini, ya, instrumen pemerintah, ya, dalam bentuk peraturan ini memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, dalam administrasi negara, ya, karena instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan masyarakat, ya, dalam mengarahkan masyarakat, dalam mencapai cita-cita, tujuan atau visi misinya, maka peraturan inilah, ya, yang sangat penting. Nah, maka kalau di negara kita tuh misalnya peraturan, ya, Undang-Undang Dasar itu peraturan, ya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan sekarang peraturan desa, ya, bisa juga termasuk ke dalam instrumen peraturan, ya, atau regling, yang mana yang namanya peraturan itu, ya, adalah hukum yang bersifat abstrak atau umum, sifatnya mengikat umum dan mengatur hal-hal yang bersifat umum pula, ya. Nah, ini harus Anda pahami, ya, sifat umum dari suatu peraturan itu berarti dia mengatur hal-hal yang umum, ya, tidak menyebutkan hal yang konkret, dan berlaku untuk umum juga, semua orang, tidak menyebutkan orang-orang tertentu, ya, sebagai objek dari peraturan tersebut. Nah, nah, maka Sacipto Raharjo mengatakan ciri-ciri suatu peraturan perundang-undangan, ya, karena peraturan perundang-undangan ini yang tadi disebutkan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perda, ya, itu kan bagian dari peraturan perundang-undangan, ya, sifatnya umum, ya, dia merupakan peraturan. Nah, ciri-cirinya tentu bersifat umum dan komprehensif, ya, itu pasti melekat sifat umum itu, yang namanya peraturan itu pasti bersifat umum, ya. Komprehensif ini dalam arti dia berlaku luas, ya, umum dan luas berlakunya.
Misal kalau dalam konteks negara Indonesia, berlaku umum itu dalam arti berlaku untuk semua orang warga negara Indonesia. Komprehensif dalam arti dia berlaku menyeluruh terhadap seluruh wilayah Indonesia. Itu dalam arti umum dan komprehensif itu. Nah, termasuk bersifat universal, ya ini dalam konteks yang lebih luas lagi, ya. Universal sifatnya mendunia, ya, atau berlaku sangat luas. Artinya peraturan ini sesuai dengan norma-norma yang ada ya dalam tertib hukum bernegara sebenarnya, ya. Nah, maka dia sesuai dengan apa yang menjadi tertib-tertib hukum atau nilai-nilai hukum ya secara global, universal. Ya, karena tidak menyebutkan orang-orang tertentu atau objek tertentu secara konkret ya. Jadi dia umum saja, global ya, atau universal. Dan juga suatu peraturan perundang-undangan itu memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, dalam arti ya ya biasanya yang namanya undang-undang itu kan selalu diberi peluang untuk direvisi, diperbaiki, ya, dan itu wajar. Yang namanya hukum, undang-undang itu kan hukum. Yang namanya hukum itu memang harus selalu diperbaiki, apalagi hukum tertulis, ya. Kan undang-undang itu kan hukum tertulis. Harus selalu diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat. Biasanya kalau sudah terlalu lama, ya dia akan out of date, perlu diperbarui. Maka itu hal yang lumrah ya, suatu peraturan undang-undangan itu ya sifatnya peraturan, yaitu pasti ya harus selalu diperbaiki ya, disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat ya, budaya masyarakat, fenomena sosial, kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya, pasti ada peluang untuk itu. Bahkan di negara kita sendiri, undang-undang dasar sekalipun yang sakral ya, yang terkenal sulit untuk dirubah, ada juga peluang dirubah dalam pasal 37 ya. Sepanjang ya sesuai dengan mekanisme dan persyaratan ya untuk mengubahnya. Karena itu adalah peraturan juga, dan itu harus memang berubah, dikoreksi. Kalau ada yang tidak relevan lagi, perbaiki. Ya. Jadi yang namanya peraturan buatan manusia itu ya memang tidak mungkin sempurna, dan oleh karena itu harus selalu disempurnakan ya, atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan, perkembangan zaman ya, dan gejala sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo. Nah, maka suatu peraturan itu tadi saya singgung juga di awal ya, bahwa keberlakuannya itu ada waktunya, tempat ya, orangnya, dan fakta hukumnya ya. Waktunya dalam arti kapan suatu peraturan itu mulai berlaku dan kapan dia akan berakhir. Misalnya undang-undang, contoh ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, itu adalah undang-undang, itu adalah peraturan, dan menurut waktunya dia berlaku mulai ya tahun 2014. Lalu kapan berakhir? Berakhirnya nanti kalau undang-undang itu dicabut atau ya diperbarui oleh undang-undang yang lain gitu. Yang pasti yang namanya peraturan itu memiliki waktu berlaku ya. Kapan dia mulai lahir, kapan nanti peraturan itu dicabut. Tempat ya yang pasti suatu peraturan atau undang-undang itu ada tempatnya berlaku. Di wilayah mana dia skopnya? Konteks negara, kalau negara berarti berlakunya dalam wilayah suatu negara, Indonesia misalnya. Atau kalau konteksnya peraturan daerah, ya berarti provinsi, ya perda provinsi ya, berarti berlaku di wilayah provinsi tertentu. Atau kalau dia bentuk peraturan daerah kabupaten kota, berarti peraturan itu berlaku untuk wilayah kabupaten atau kota-kota tertentu. Itu saja menjadi batasan tempatnya.
dan tidak berlaku untuk wilayah lain, ya, karena suatu peraturan itu, hukum itu, ya, ada batasan wilayah berlakunya. Hukum yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia tentu hanya berlaku untuk negara kita, tidak berlaku untuk negara lain, ya, Malaysia, Singapura, ya, tidak berlaku. Atau hukum yang dibuat oleh Provinsi Jambi, ya, berarti hanya berlaku untuk Provinsi Jambi saja, tidak berlaku untuk provinsi lain, Sumbar atau Sumatera Selatan dan sebagainya. Nah, lalu orangnya siapa? Ya, kan peraturan itu kan objeknya kan orang. Hukum itu kan untuk mengatur manusia. Nah, orang ini bisa dalam arti keseluruhan orang, ya, yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, ya, terhadap semua lapisan masyarakat, atau ada juga yang orang-orang yang dalam konteks profesi tertentu, misalnya undang-undang tentang kedokteran, ya, undang-undang guru dan dosen misalnya, ya, atau undang-undang tentang kepolisian, ya, dan sebagainya, ya, itu tentu berlaku umum juga, tapi orangnya dalam konteks profesi tertentu gitu. Ya, itu ada juga yang begitu, tapi tetap dalam arti berlaku umum. Nah, dan ada fakta hukumnya dalam arti materi muatan suatu peraturan itu dapat dipakai dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Dia tidak akan habis. Contoh, ya, undang-undang. Tadi saya mencontohkan tentang pasal pencurian, ya, 362 KUH pidana. Itu adalah fakta hukumnya dapat berulang. Dalam arti pasal 362 itu tentang pencurian yang tadi berbunyi barang siapa yang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Itu dapat dipakai terus. Sepanjang ada orang yang melanggar itu, dipakai terus dia sebagai dasar hukumnya. Ada kasus pencurian, pakai. Ya. Ada lagi tempat lain, pakai lagi. Nah, itu dikatakan berulang-ulang. Beda kalau keputusan. Ya, keputusan itu kan nanti ditujukan untuk orang-orang tertentu, konkret disebutkan. Dan dia sekali pakai sifatnya. Nah, beda ya, kalau peraturan itu dia dapat berlaku berulang-ulang. Karena narasi atau materi muatan suatu peraturan itu dia berlaku umum, ya. Dia tidak mengatur orang tertentu, tidak mengatur objek tertentu secara konkret, namun secara general saja. Maka dia dapat dipakai berulang-ulang, ya. Nah, itu tadi, ya, mengenai peraturan. Yang mana peraturan itu merupakan, ya, instrumen pemerintah, ya, yang bersifat umum, berlaku general terhadap seluruh masyarakat, tentu untuk melanggengkan apa yang menjadi cita-cita, keinginan atau tujuan pemerintah dalam rangka mengarahkan masyarakat ini untuk mencapai apa yang dicita-citakan, ya, untuk peraturan. Nah, instrumen yang kedua yang dimiliki oleh pemerintah itu berupa keputusan atau basicking. Ingat, ya, tadi peraturan atau regling, ya, dia bersifat umum, ya, berlaku untuk semua orang. Sedangkan basicking ini apa? Ya, basicking ini adalah keputusan. Yang namanya keputusan itu adalah hukum yang bersifat khusus, yang sifatnya individual atau berlaku khusus, dan tugasnya mengatur hal-hal yang bersifat khusus pula menurut SF Marbun. Contohnya adalah keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan bupati, ya. Ya, jadi yang namanya keputusan-keputusan itu ya, dia mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Ada misalnya peraturan daerah, itu adalah peraturan regling, itu mengatur umum. Atau keputusan kepala daerah, ya, atau keputusan bupati, keputusan gubernur, ya, itu berarti adalah keputusan atau basicking dan untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus.
Contohnya begini. Kalau tadi kan peraturan contohnya undang-undang, ya, undang-undang tentang desa misalnya, undang-undang pemerintah daerah, ya, undang-undang tentang pokok-pokok agraria, ya. Nah, kalau keputusan ini contohnya keputusan apa? Menteri, ya, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk mengangkat seorang pegawai negeri misalnya, atau keputusan gubernur, keputusan bupati untuk mengangkat seorang pegawai negeri. Nah, itu adalah keputusan namanya. Kenapa? Sifat khususnya itu dapat kita lihat bahwa keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara tadi itu ditujukan untuk orang-orang tertentu yang disebutkan secara eksplisit. Ya, mengangkat saudara yang bernama misalnya Abdullah sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dengan jabatan penata muda misalnya, ya, golongan 3A gitu, ya, tempat tugasnya di kantor ini misalnya. Nah, itu konkret, ya, khusus disebutkan, maka keberlakuan keputusan itu ya hanya mengikat untuk orang yang disebutkan saja, tidak berlaku untuk orang lain. Dia punya kekuatan mengikat terhadap orang yang disebutkan di situ. Ya, contoh lain misalnya, ya, keputusan dinas perizinan untuk menerbitkan izin operasional suatu perusahaan. Jelas itu adalah keputusan, ya, karena dalam surat izin yang diterbitkan oleh dinas tadi disebutkan perusahaan apa, pemiliknya siapa, berkedudukan di mana, bergerak di bidang apa, ya, dan sebagainya. Maka berlaku untuk orang itu saja atau perusahaan itu saja, ya. Banyak ya contoh lain, misalnya keputusan tentang mutasi pegawai, ya, keputusan tentang pencabutan izin usaha, keputusan pemberian izin, ya, keputusan tentang objek pajak, ya, dan sebagainya. Nah, maka yang pasti yang namanya keputusan itu dia berlaku khusus, ya, dalam arti keputusan itu menyebutkan secara konkret siapa yang menjadi objek sasaran dari keputusan yang dibuat, siapa orangnya, ya, kedudukan di mana, apa objek yang diatur, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah keputusan. Jadi beda antara peraturan dengan keputusan. Kalau peraturan bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, karena materi muatannya diatur memang general atau umum, sedangkan keputusan ini sifatnya khusus karena dia memang mengatur secara khusus, secara konkret objek-objek tertentu yang menjadi sasaran dari suatu keputusan. Ya, contoh lain lah lagi, misalnya pemerintah ingin membangun jalan misalnya kan, ya. Nah, nanti lahirlah keputusan, ya, siapa-siapa saja yang nanti diberikan ganti kerugian yang tanahnya terkena pelebaran jalan atau pembangunan jalan. Nah, itu berlaku untuk orang-orang itu saja sifat pergantiannya misalnya, ya. Jadi sangat banyak sekali, ya, contoh keputusan-keputusan ini, ya. Nah, maka dapat kita lihat bahwa unsur-unsur untuk keputusan itu dia berisi pernyataan kehendak sepihak tertulis, ya, tertulis. Ada kehendak sepihak dari organ pemerintah atau pejabat administrasi negara, yang mana dalam suatu keputusan itu unsurnya ada badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan. Harus jelas siapa yang mengeluarkan keputusan ini. Kepala daerah kah, dinas tertentu kah, ya, sebutkan di situ. Lalu apa maksud dan mengenai apa keputusan itu dibuat? Untuk apa? Tadilah saya contohkan, bupati misalnya, itu sebagai pejabat tunnya. Maksudnya apa keputusan? Maksudnya misalnya surat keputusan tentang pengangkatan pegawai negeri sipil misalnya.
Itu maksudnya. Lalu kepada siapa keputusan ditujukan dan apa yang ditetapkan dalamnya? Disebutkan ya siapa yang diangkat orangnya, tadi saya contohkan namanya Abdullah ya. Ya, pada Abdullah ini ditetapkan bahwa diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo pada instansi ini dengan jabatan ini, kan gitu. Jelas ya, konkret. Disitulah sifat konkret dari suatu keputusan itu. Ya. Ya, contoh lain misalnya pencabutan izin ya, samalah konsepnya ya, siapa yang mengeluarkan pejabat tunnya, dinas perizinan misalnya atau langsung kepala daerah. Lalu apa maksud keputusan itu? Untuk mencabut izin usaha suatu perusahaan, disebutkan ya kepada siapanya, perusahaan mana, kan begitu. Dan kenapa itu dicabut dijelaskan di situ, karena melanggar peraturan, melanggar pengelolaan limbah ya, dan sebagainya, seperti itu. Itu unsur-unsurnya. Selanjutnya ya, unsur yang lain dikeluarkan oleh organ pemerintah, ya, tentu kan ya ada organ yang mengeluarkan, organ pemerintahnya siapa, didasarkan kepada kewenangan hukum yang bersifat publik ya. Tentu yang pasti lembaga atau organ pemerintah yang mengeluarkan suatu keputusan basic king tadi, dia memiliki legitimasi, dia memiliki kewenangan untuk itu. Kalau tidak ada kewenangannya tidak boleh, cacat hukum dan tidak mengikat, batal demi hukum namanya. Artinya tidak boleh itu organ pemerintah mengeluarkan suatu keputusan yang bukan kewenangannya. Kalau itu terjadi, betul terjadi détournement de pouvoir, pelampauan kewenangan, dan keputusan yang dikeluarkan itu tidak akan mengikat dan batal demi hukum karena tidak memiliki legal standing ya. Misal bupati mengeluarkan surat pindah kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, dipindahkan ke jadi kepala dinas lain atau diturunkan misalnya, itu tidak bisa karena dinas dukcapil itu yang menunjuknya adalah Mendagri. Tidak boleh dong bupati memindahkan Mendagri, yang boleh gitu. Tapi kalau dinas-dinas lain bisa gitu ya. Jadi organ pemerintah atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu tentu harus memiliki legal standingnya, harus memiliki legitimasi. Dalam arti keputusan yang dikeluarkan itu merupakan memang kewenangannya yang diatur oleh hukum, baru dia akan sah dan mengikat. Ya, ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret individual tadi yang saya contohkan, untuk apa? Misal pengangkatan pegawai negeri, pemberian izin, mutasi, pencabutan izin, ya, penetapan objek pajak dan seterusnya. Dan tentu menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi ya, dan akibat hukum itu mengikat bagi objek-objek yang disebutkan secara khusus di dalam suatu keputusan ya tata usaha negara. Nah, itulah saudara ya terkait materi kita tentang instrumen pemerintah. Maka untuk mengakhiri presentasi saya akan disimpulkan bahwa instrumen pemerintah ya dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau kewenangannya itu dapat berupa peraturan atau regeling atau keputusan atau basic-king. Kalau itu peraturan berarti sifatnya umum, mengatur hal-hal yang umum dan berlaku luas ya. Sedangkan kalau keputusan itu bersifat khusus, mengatur hal-hal khusus dan untuk objek-objek tertentu yang diatur oleh keputusan itu. Ya, demikian presentasi saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.